Halo Sobat MRCpedia, bertemu lagi bersama channel MRCpedia yang masih setia untuk mempersembahkan film-film terbaik sepanjang masa buat kalian. Nah, buat kalian yang suka dengan film Korea, tak ada salahnya coba kalian tonton review film kali ini. Film The Great Battle bisa jadi film yang recommended buat kalian. Oke, langsung saja kita simak ulasannya. Film The Great Battle berlatar belakang sejarah bergenre historical kolosal, mengisahkan masa-masa perang di zaman kerajaan dinasti Goguryeo di tahun 645. Ini merupakan film kolosal yang bercerita tentang perang 88 hari antara Jenderal Yang Manchun dan pasukan dari dinasti Tang. Pasukan Goguryeo mempertahankan benteng Ansi dari serangan pasukan kerajaan Tang. Tentara Ansi yang hanya berjumlah 5.000 orang nyaris mengalahkan pasukan dari dinasti Tang yang berjumlah 500.000 orang. Tentara dinasti Tang ini dipimpin oleh Lee Shimin yang diperankan oleh Park Sung Won. Aktor Nam Joo Hyuk didapuk sebagai Samol. Ia adalah warga kota Ansi yang terjebak dalam kekacauan dan akhirnya ikut berjuang dalam perang. Ia berjuang bersama Jo In Sung yang memerankan seorang prajurit handal sekaligus pimpinan pasukan bernama Yang Manchun. Film ini mengingatkan kisah peperangan besar antara tiga kerajaan besar di dataran Cina, yaitu Shu, Wu, dan Wei. Ternyata di Korea pun ada Romance of the Three Kingdoms loh, yaitu antara kerajaan Baekja, Silla, dan Goguryeo. Ketiganya terus bertempur demi menguasai seluruh Korea. Beberapa kisah pertempurannya sangat dipengaruhi oleh kerajaan tetangga seperti Cina dan Jepang. Film The Great Battle menceritakan tentang kekaisaran Tang yang sedang berkuasa di Cina, ingin menguasai Korea. Satu persatu wilayah Korea berhasil Tang kuasai. Sebagai kerajaan yang pada masa jayanya berhasil menguasai bagian tengah dan utara kota sampai daerah Mongolia, kerajaan Goguryeo menjadi target utama kekaisaran Tang. Di bawah Kaisar Taizong atau Lee Shimin, bala tentara Tang terus maju ke dalam wilayah Goguryeo yang baru saja mengalami konflik internal. Raja dari Goguryeo baru saja digulingkan oleh Jenderal Hyun Gyeosomun yang diperankan Yeo Song. Jenderal Hyun segera menjadi penguasa Goguryeo secara de facto. Pasukan Tang yang dipimpin Kaisar Lee Shimin menyerang kerajaan Goguryeo yang baru saja dipimpin Yeon. Dan pasukan Yeon dapat dikalahkan berulang kali oleh pasukan Tang. Di tempat lain, Manchun, penguasa benteng Ansi, berusaha untuk melindungi semua penduduknya dari peperangan. Sebenarnya Ansi masih bagian dari wilayah Goguryeo, namun saat itu Ansi dianggap sebagai pengkhianat akibat tidak bersedia membantu pasukan Goguryeo saat berperang melawan pasukan Lee Shimin dari dinasti Tang. Ia menolak untuk mengirimkan bantuan pada Yeon, padahal saat itu Yeon sedang membela Goguryeo dari invasi Tang. Saat itu Manchun beranggapan bahwa perang melawan Lee Shimin di tempat terbuka tanpa benteng pertahanan adalah bunuh diri. Maka dia tidak bersedia membantu kekaisarannya demi membuat pasukannya tetap hidup. Pembangkangan ini membuat Yeon geram dan memerintahkan Samol yang merupakan salah satu tentara Goguryeo yang berasal dari Ansi yang kala itu menjadi kadet di Akademi Perang Goguryeo. Karena kampung asalnya tersebut, jenderal dari Goguryeo kemudian mengirim Samol untuk membunuh Yang Manchun, komandan benteng Ansi kala itu.
Dalam pencarian ini, Samol bertemu dengan tidak sengaja dengan Yang Mancun yang sedang mendorong keretanya karena terperosok ke dalam kubangan. Samol ditemani dengan 2 orang prajurit membantu menaikkan keretanya, yang ternyata adalah mata-mata. Keduanya dibunuh, sementara Samol tidak. Samol ditahan dan diinterogasi sendiri oleh Yang Mancun. Dari situ terkuak jika Samol berasal dari Ansi. Bahkan guru Samol juga tinggal di benteng Ansi bersama Yang Mancun. Samol terus berusaha menjadi pengikut Ansi yang taat, padahal misinya membunuh Yang Mancun masih membara. Tetapi di sisi hati Samol yang lain, dia merasa aneh. Kenapa Yang Mancun begitu menyayangi orang Ansi? Dari mulai nenek tua yang dia jaga karena ditemukan di jalanan, ibu muda yang baru melahirkan pun dijenguk olehnya dan diberikan hadiah yang berarti bagi pasangan itu. Samol sedikit demi sedikit mengerti jika Yang Mancun pasti punya alasan untuk tidak menaati perintah petinggi kerajaan. Pada saat dinasti Tang mulai menyerang, Yang Mancun meminta Samol untuk membersihkan jenggotnya. Seorang laki-laki jika ingin pergi berperang harus bersih dari jenggot. Begitu kata Yang Mancun pada Samol. Padahal ini kesempatan penting untuk menghunuskan belati untuk Yang Mancun. Tapi Samol masih belum siap. Yang Mancun ternyata tahu jika Samol adalah suruhan petinggi di ibu kota untuk membunuhnya. Tapi Yang Mancun tidak mempersalahkan. Yang paling penting saat ini adalah mengusir Li Shimin dulu dari benteng Ansi. Samol tidak berhasil menunaikan tugasnya. Bahkan dia berbalik membela Mancun karena simpatik dengan kepribadian sang komandan yang sangat rendah hati. Mancun sangat bijaksana, bahkan kepada rakyat jelata sekalipun. Prajurit Soji yang diperankan Bai Sungwo ingin membunuh Samol, namun ditahan Mancun, dan Mancun memberinya tugas memegang bendera mereka selama perang. Pasukan Li Shimin memasuki daerah benteng Ansi dengan ribuan pasukan. Di saat yang sama, pasukan Tang sedang bergerak ke arah benteng Ansi. Mereka optimis dapat menguasai Ansi dengan mudah karena mereka sudah berhasil menguasai benteng-benteng Goguryeo lain yang lebih besar dari benteng Ansi. Kalah jumlah bukan berarti kalah semangat. Mancun ternyata merupakan pemimpin cerdas yang arif, karismatik, bijaksana, rendah hati, serta ahli strategi perang. Yang Mancun ternyata pintar sekali untuk mengatur siasat. Dari benteng yang dihancurkan musuh oleh bebatuan besar yang ditarik pelatuknya, mereka mundur. Dari menggunakan alat yang lebih canggih seperti api yang diterbangkan agar bisa membakar benteng Ansi, dengan siasat Yang Mancun mereka kembali mundur. Saya dapat melihat kalau Yang Mancun ini tipe komandan yang cerdas, bijak, dan baik. Dia tidak mentaati perintah atasannya karena banyak yang telah menjadi korban penduduk Ansi dan dia ingin melindungi mereka di benteng Ansi ini. Samol yang melihat itu mulai gundah. Apakah ia akan tetap menjalankan perintah Yeon atau ikut membelot bersama Mancun? Di mata Samol, Yeon dan Mancun sebenarnya sama-sama merupakan pemimpin baik yang rela mengorbankan apapun demi menyelamatkan Goguryeo dari invasi Tang. Sementara itu, Kaisar Li dan pasukan Tang mendekati benteng Ansi. Mancun dan pasukannya memutuskan untuk mempertahankan benteng Ansi sampai mati.
Mancun dan pasukannya berhasil memukul mundur Li yang terkejut tidak mempercayai serangannya digagalkan oleh penduduk Ansi yang sangat sedikit. Hingga akhirnya Li memutuskan membangun bukit melebihi dinding benteng Ansi agar dapat menghancurkan mereka. Butuh waktu 2 bulan untuk membangunnya, bahkan sudah lebih cepat. Ini menjadi masalah besar bagi Mancun. Sementara itu, dukun Shimi yang diperankan Jung Eun-cha yang sebelumnya ditahan oleh Li, dibiarkan pergi setelah ramalannya tidak disukai oleh Li. Shimi menemui Mancun, memberikan panah legendaris dan meminta mereka menyerah sebab mereka akan kalah. Mancun tidak mempercayai hal tersebut dan akan melakukan yang terbaik. Oke sobat, menarik bukan ulasan film The Great Battle untuk part 1-nya? Oke, kita tunggu kelanjutannya di part 2 ya. See you.